Shalom saudara, sukacita bisa menjumpai saudara kembali. Kitab Kolose pasal yang ketiga, ayat yang kedua menasehatkan kita. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Saudara, pikiran kita sering kali menjadi momok bagi kita sendiri. Banyak hal yang salah dan membahayakan terjadi itu dimulai dari pikiran kita sendiri. Kita tentu sadar bahwa dosa, kegelapan, dan dunia telah mempengaruhi, menjerat, dan membutakan pikiran kita. Itulah sebabnya oleh Roh Kudus, kelahiran baru di dalam Kristus akan menuntun kita pada pertobatan. Kata pertobatan di sini memiliki arti yang sangat spesifik, yaitu perubahan pikiran, sebuah perubahan yang mengandung kuasa yang dinamis. Kita perlu bertobat setiap saat, sebagaimana Allah selalu membarui kita setiap waktu, yaitu melalui kebenaran firman-Nya dan melalui persekutuan dengan Roh Kudus. Salah satu nasihat untuk menjalani proses pertobatan atau perubahan pikiran dalam kehidupan kita adalah memikirkan perkara yang di atas, saudara. Apakah perkara yang di atas itu? Yang pertama, yaitu tentang kerajaan Allah dan kebenarannya. Matius 6 ayat 33 berkata, "Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu." Kita tahu bahwa ada perbedaan yang sangat jelas antara kerajaan Allah dengan dunia. Kata di atas menunjukkan betapa superiornya kerajaan Allah itu, saudara. Bagaikan langit dan bumi, bagaikan terang dan gelap. Kerajaan Allah adalah tentang Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kita, yang telah membuka jalan bagi kita untuk masuk ke dalam tahta kasih karunia Allah dan melihat kemuliaan yang tertinggi yang selama ini telah hilang karena dosa. Tuhan Yesus berkata, "Carilah, maka kamu akan mendapat." Berpikir berarti mencari, saudara. Berpikir ke atas berarti mencari Allah dalam kebenarannya. Dan Allah kini sangat berkenan untuk ditemui. Ia merindukan kita. Ia menanti kita datang kepadanya, termasuk datang kepadanya melalui hati dan pikiran kita. Janjinya, semua akan ditambahkan kepada kita, yaitu semua yang baik, semua yang kudus, semua yang benar, semua yang disebut kebajikan, dan semua yang terpuji. Yang kedua, perkara yang di atas itu adalah tentang seluruh kehendak Allah. Matius 6 ayat 10 berkata, "Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga." Perkara yang di atas juga menunjuk kepada seluruh kehendak Allah yang telah diteladani oleh Kristus dan tertuang sempurna di dalam Alkitab. Kitab suci telah menjadi satu-satunya sumber pengertian kehendak Allah yang nyata. Namun yang perlu diketahui adalah bahwa seluruh prinsip dan kehendak Allah itu adalah bersifat rohani, saudara, yang bertujuan agar kita menjadi manusia-manusia rohani. Kita tahu beriman adalah perwujudan dari manusia rohani yang telah mengalami kelahiran baru dalam Kristus. Orientasi dari beriman kepada Kristus itu berarti menjadi serupa dan menjadi saksi Kristus di dunia. Oleh karena itu kita patut berhati-hati. Berimanlah untuk perkara-perkara rohani, untuk meraih target-target rohani, lebih daripada untuk meraih harapan-harapan dan mimpi-mimpi duniawi. Dan yang ketiga, perkara yang di atas itu adalah tentang kekekalan. Matius 6 ayat 19-21 berkata, "Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi ngengat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada." Perkara yang di atas juga menunjuk dan mengarahkan kita pada keabadian atau kekekalan. Sebagaimana kita tahu bahwa Kristuslah kehidupan yang kekal itu sendiri. Betul kita masih hidup di dunia, namun kita hidup di dalam kerajaan sorga yang kekal di bumi. Itu berarti segala hal yang kita lakukan dan kita jalani di bumi saat ini terhubung dengan sorga. Apa yang kita lakukan dan jalani itu memiliki dampak kekekalan, saudara. Ketika kita memberikan pengampunan di bumi, itu berdampak pada kekekalan. Ketika kita melakukan segala ketaatan pada firman kebenaran, itu berdampak pada kekekalan. Termasuk ketika kita menolak untuk meninggalkan dosa dan segala perbuatannya, itu pun berdampak pada kekekalan. Dan betul, saudara, di kehidupan yang kita jalani ini ada hal lain yang memang harus kita pikirkan, seperti perkara rumah tangga, perkara keseharian, perkara pendidikan, perkara karir kita, dan lain sebagainya. Namun hikmat Allah adalah dasar kemampuan kita untuk memikirkan semua itu. Dan hikmat Allah itu berasal dari atas, dari sorga, dari Allah, saudara.
Bahkan kita tahu dan alami sendiri bahwa selama kita hidup di bumi ini, ada kesusahan, ada kemalangan, ada penderitaan, ada sakit penyakit, ada kuk yang terpasang, ada salib yang berat untuk dipikul. Namun kehidupan mengiring Kristus adalah kehidupan yang tercatat dalam buku kehidupan milik Kristus, di mana pada waktunya nanti akan terbuka untuk memberikan kepada kita upah yang kekal, yaitu mahkota kekekalan, mahkota kehidupan, baik di bumi maupun di sorga. Alkitab berkata, di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Atau dengan kata lain, di mana hartamu berada, di situ juga engkau meletakkan pikiranmu. Itulah sebabnya harta sejati bagi kita adalah Allah. Harta sejati bagi kita adalah Kristus. Harta sejati bagi kita adalah segala kebenaran dan janji-janjinya. Karena itu letakkanlah pikiran kita padanya. Izinkan saya mengulangi kebenaran ini, saudara. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Haleluya. Haleluya, haleluya. Terima kasih saudara sudah menyaksikan video ini. Selamat melanjutkan kehidupan yang berkemenangan bersama Kristus. Doa saya buat setiap saudara, Tuhan Yesus memberkati. Immanuel, Ia menyertai kita senantiasa.